Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Jika teman-teman yang sudah menonton video ini sebelumnya, yaitu cara unik menanam pohon terong dan pohon cabai 1 galon 2 pohon. Jika teman-teman yang baru menonton video ini, boleh juga menonton video yang sebelumnya agar nyambung ke video ini selanjutnya. Apa saja yang terjadi pada kedua pohon ini setelah 27 hari setelah tanam. Tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Kita mulai dulu dari flashback dikit ke belakang ke 12 hari setelah tanam. Dan inilah 12 hari setelah tanam, kedua pohonnya tumbuh subur dan daun-daunnya pun tumbuh bagus, tidak terserang hama dan penyakit. Empat 14 hari setelah tanam atau disingkat dengan 14 AST. Walaupun berselang 2 hari, tumbuhannya terlihat tingginya dan kedua pohonnya pun terlihat lebar daun-daunnya, pohon terongnya maupun pohon cabenya. Dan pohon cabenya pun sudah terlihat batang-batang baru tumbuh dari ketiak batang daun atau di sela-sela batang daun. Dan ini adalah pemupukan yang kedua setelah pemupukan pertama, yaitu 7 hari setelah tanam. Untuk pemupukannya pun sama seperti yang pertama dan pupuk yang digunakannya pun sama. Untuk ukuran atau takaran pupuknya pun sama dan caranya pun sama. Untuk pupuknya saya menggunakan NPK 16-16-16 Mutiara dengan ukuran setengah sendok pupuk NPK, dan untuk airnya dengan ukuran setengah liter air yang dimasukkan ke dalam botol, kemudian pupuknya dimasukkan ke botol dan diaduk. Dan untuk penggunaannya atau aplikasinya dengan cara kucur, cuman perbedaannya saya menggunakan botol biar agak mudahan. Untuk pemupukannya saya lakukan di sore hari antara jam 4 dan setengah 5-an. Untuk pemupukannya gunakan 1/4 dari pupuk yang setengah liter tadi. Lima 15 hari setelah tanam, pohon terong dan pohon cabenya pun pertumbuhannya masih bagus, batang dan daunnya masih bagus. Di 15 hari ini saya menyemprotkan pestisida, tujuannya agar mencegah hama, serangan hama. Dan untuk ukuran pestisidanya saya gunakan sedikit sekali, hanya untuk daun-daunnya dan batangnya berbau saja dan dijauhi oleh hama. Dan kesalahan saya di sini yang sebenarnya tanamannya masih bagus, saya semprot pestisida. 27 hari setelah tanam, apa yang terjadi ketika disemprot pestisida? Saya tidak menyalakan pestisidanya, mungkin sayanya yang kurang pengetahuan. Nah, kita bahas dulu daun pohon terongnya.
Di 27 hari ini sudah tumbuh kuncup bunga. Entah ini bunga akan menjadi buah atau hanya sekedar kuncup terus mekar dan rontok, karena waktunya reproduksi atau masa generatifnya belum, karena fase generatif itu berusia sekitar 3 bulan lebih, sedangkan ini masih berusia 27 hari, masih fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan, yaitu pertumbuhan akar, batang, daun, dan lain-lain. Pohon terongnya sudah mulai tumbuh kuncup-kuncup batang di sela-sela batang daun. Bagi tanaman terong tidak ada pengaruhnya setelah penyemprotan pestisida, hanya daunnya saja yang awalnya hijau muda sekarang terlihat hijau tua sekali, karena daun terong lebih tebal dari daun cabai. Akan tetapi apa yang terjadi pada pohon cabai? Sekarang kita bahas pohon cabainya. Setelah penyemprotan, inilah yang terjadi. Daun-daunnya semuanya bagus, hanya kehijauan saja, dari hijau muda ke hijauan, tetapi bagian pucuknya itu daunnya menghitam dan batangnya pun ikut menghitam sedikit, seperti terbakar. Sedangkan saya menggunakan pestisidanya hanya sedikit saja, agar ada bau-baunya saja gitu, biar hamanya menciumnya bau. Dan ada juga bagian atasnya daunnya menjadi keriting ke dalam. Menurut saya pribadi, karena penggunaan pestisida yang tidak tepat waktunya. Penjelasannya begini: ketika masih masa pertumbuhan pohon cabainya pun bagus, daun-daunnya pun bagus, tidak ada terserang hama, kenapa harus disemprot pestisida? Sedangkan pestisida sifatnya panas. Daun-daun cabai yang masih muda, yang awalnya berwarna hijau muda, berubah menjadi hijau tua, sedangkan bagian pucuknya, daunnya sangat muda sekali, panas terkena pestisida berubah menjadi hitam terbakar, bahkan batang bagian pucuknya pun ikut sedikit hitam. Bukan itu saja, daun yang disemprot pestisida yang tidak kuat akan mengkerut ke dalam. Dan ini pemupukan untuk kesekian kalinya, karena pemupukan saya lakukan seminggu sekali. Masih menggunakan pemupukan yang sama, tidak saya campur-campur. Ya, semoga saja pohon cabainya tumbuh lagi bagus, pucuk-pucuknya bagus, insya Allah. Nah, itulah pendapat pribadi saya, karena bukan kali ini saja, banyak lagi pohon cabai seperti ini dengan kejadian seperti ini juga. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua yang menonton video ini? Boleh komen di bawah, keluarkan pendapatnya sesuai dengan pendapat teman-teman semua. Apa penyebabnya? Ya, nasi sudah menjadi bubur, jadikan saja bubur spesial. Maksudnya ya, jadilah ini semua sebagai pengalaman di kedepannya nanti, karena pengalaman adalah guru yang terbaik untuk kita belajar. Insya Allah semoga pohon terong tumbuh bagus dan berbuah, terutama pohon cabainya tumbuh lagi bagus. Jika kedua pohon tumbuh bagus lagi, kita ke video selanjutnya. Nah, itulah 27 hari
cara unik menanam pohon terong dan pohon cabai. 1 galon 2 pohon. Ambil yang buruknya, buang yang baiknya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.